Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari dengan sukacita kita kembali beribadah di Gereja WLCC Bandung. Ibadah Raya WLCC akan dilaksanakan setiap minggunya pada jam 10 pagi di Jalan Ahmad Yani nomor 300C. Untuk sekolah minggu akan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan ibadah umum. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pengantaran dan penjemputan, Gereja WLCC menyediakan fasilitas tersebut. Silakan pergunakan dengan baik dan manfaatkan sebagai sarana untuk mengajak rekan-rekan lainnya. Silakan hubungi nomor yang tertera berikut atau Anda dapat menghubungi tim pastoral maupun rekan-rekan yang melayani. Yang memerlukan dukungan doa, konseling, atau ingin terlibat di dalam pelayanan, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera berikut. Atau jika membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat juga menghubungi rekan-rekan tim pastoral atau rekan-rekan yang sedang melayani saat ini. Selepas ibadah ini akan diadakan coffee time. Mari kita berfellowship bersama agar kita semakin mengenal satu sama lain dan mempererat hubungan sebagai keluarga besar Gereja WLCC sambil menikmati hidangan yang tersedia. Gereja WLCC tidak mengedarkan persembahan, namun bagi rekan-rekan yang rindu untuk memberi, kami sediakan kotak beserta amplop persembahan di dekat pintu masuk, atau Anda dapat juga melakukan transfer melalui nomor rekening yang tertera berikut. Mari memberi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan disertai dengan sikap menyembah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar semua? Baik. Oke, kita kuis dulu ya. Seperti biasa, kita kuis. Kita pilih 2 orang ya. Gampang. Ini mah gampang banget kok. Gampang banget ini. Oke? 1 Dio aja. Oke, maju Dio, maju. Oke. Sama 1 lagi siapa ya? Popo. Ayo Popo aja. Ayo Popo. Maju, Po. Come on Po. Ayo maju sini. Oke. Ada voucher. Oke. Sesuai dengan judul kita ini, judulnya ini gimmick aja ya. Biar seru-seruan aja. Tapi poinnya nanti adalah masalah giving ya. Oke? Hemat pangkal kaya atau memberi pangkal kaya. Oke. Gak susah kok ini. Popo dulu ya. Oke Po. Sekarang sebutkan minimal 3. Minimal 3 ya. Nanti kasih 5 detik untuk mikir. Menurut Popo yang sudah senior, udah pasti ngalamin iya, terus lihat orang-orang juga iya kan? Kira-kira apa penyebabnya seseorang itu mau memberi sama orang lain? Minimal 3. 1, karena punya rasa kasih. 2, udah berlebihan. 3, itu udah apa? Itu di pikirannya mungkin, jadi hanya ingin memberi gitu. Baru 3, minimal ketiga. 2 lagi boleh nggak? Nawar. Udah, 3 janjinya juga. Gak ada lagi? Gak ada, 3. Oke, tadi karena kasih berlebih. Terus yang terakhir apa? Ya punya apa? Hati pengen memberi gitu. Hati pengen memberi. Oke. Bener nggak ini? 3 nih? Benar. Betul ya? Oke. Terima kasih Po. Ya, ini. Tepuk tangan dong. Satunya. Kenapa? Anak bantunya betul. Oke, sekarang si Dio. Ini Dio, anak ITENAS ya, PMK ITENAS. Sekarang Dio, pertanyaan gampang. Coba pikirkan sebelum dijawab. Nah, sekarang kita balik. Kira-kira menurut kamu apa kira-kira alasan penyebab seseorang itu susah banget memberi? Dibalik aja gitu ya Bang. Oh jangan karena dibalik itu. Jawaban mahasiswa dong, mahasiswa kan kritis. Minimal 3, bisa 4, bisa 5. Coba pikirkan sebentar, kira-kira apa alasan seseorang atau
seorang lah ya, susah banget memberi. Oke, benar. Jadi kalau menurut saya itu yang pertama adalah secara akademis kita tuh memberi kalau ada feedback dari orang lain. Nah, jadi kalau nggak ada feedback dari orang, kita nggak mau memberi gitu. Oke, dia nggak mau kasih karena nggak ada benefitnya ya, nggak ada feedbacknya. Oke, terus Yang kedua karena memang malas aja gitu. malas itu identik gerak ya, malas memberi. Ke ini pelit gitu. Oh, pelit. Pelit itu lebih spesifik ya, lebih gampang di ini ya. Kalau malas kan gerak iya, nggak kerja iya ya. Oke, 2 pelit. Terus ketiga, waduh, apa ya? Ibu-ibu jelas. Satu lagi aja, satu lagi. Satu lagi nggak mau memberi apa ya? Tidak tergerak barangkali. Gitu. Tidak tergerak. Oke, harus digoncang-goncang ya supaya gerak ya. Masih ada nggak? Itu dulu aja. Itu dulu aja. Oh, berarti masih ada kan? Cuma 3 aja di keluar. Oke, anak kos kasih voucher ya. Thank you very much. Oke, biar seru-seruan aja ya. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, siang ini firman Tuhan akan saya coba bagikan adalah nggak muncul ya? Nonton dulu kita. Oke, itu judulnya kan Give into Giving, ya kan? Jadi artinya apa? Menyerah kepada memberi. Jadi itu disimbolkan kan tangannya disaku ya. Ibaratnya kalau bisa saya bahasakan, ini orang tangannya susah banget ya. Atau kalau mau kita tafsirkan, kantongnya susah banget keluar gitu kan. Tangannya susah banget untuk bantu orang lain gitu ya. Sehingga lewat peristiwa-peristiwa akhirnya dia menyerah kepada ternyata saya harus memberi. Ayat firman Tuhan kita, mari kita coba buka 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Yang perempuan dulu. 1, 2, 3 perempuan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga akan menyediakannya bagi kamu dan melipat gandanya dan membukakan kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dengan membagikan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Sebab keadaan kasih yang begitu mulia ini bukan hanya menyimpan kerinduan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur pada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dan membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Oke, saya akan membawakan firman ini dalam 2 seri ya. Hari ini yang part 1, minggu depan yang kedua. Nah, saudara-saudara, ayat ini akan, yang barusan kita baca tadi, akan saya bagi di dalam 3 kategori ya, 3 poin penting yang akan kita pelajari dari ayat tadi. Yang pertama, janji Allah sebagai pegangan saat memberi. Kemudian itu nanti kita akan membahas ayat 6 sampai 10. Kemudian yang kedua, dampak dari pemberian kita. Itu nanti ada di ayat 11 dan 12. Kemudian ketiga, alasan utama saat kita memberi ada di ayat 13 sampai 15. Jadi yang poin pertama dulu akan saya bagikan di khotbah siang hari ini, yaitu janji Allah sebagai pegangan saat memberi. Jadi yang menjadi pegangan kita di saat kita memberi apapun itu adalah janji Allah. Oke? Nah, itu poin pentingnya itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke poin ini, yang untuk poin pertama tadi, sebelum kita mengklaim janji Allah bagi kehidupan kita, ada 2 hal yang harus kita tata dulu di dalam kehidupan kita. Apa itu? Stewardship dan motivasi hati. Oke? Stewardship itu apa? Nanti saya jelaskan. Motivasi hati itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Nah, ini saya singkat aja sini, RP or TP. RP itu Retribution Principle, ya, prinsip retribusi. Nah, jadi di motivasi hati nanti kita akan bahas namanya prinsip retribusi dan atau prinsip transaksi. Jadi motivasi dalam memberi itu bisa transaksional seperti tadi si Dio yang bilang ya, apa benefitnya buat aku, ya kan? Kalau aku ngasih, apa kira-kira benefitnya buat saya? Itu masuk ke kategori transaksi, prinsip transaksi. Nah, kalau retribusi itu apa ya? Imbal balik. Jadi poinnya itu nanti apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Nah, nanti kita bahas, oke? Nah, kita akan masuk yang pertama itu stewardship. Sering dengar kata ini enggak? Stewardship. Kalau steward apa? Steward. Pelayan ya. Pelayan. Jadi ini kalau stewardship ini bahasa sederhana itu pengelolaan, penata layanan, atau paling gampang itu memanajemen. Wah, memanage. Ya, udah cukup mendarat ya bahasanya, memanage ya. Nah, jadi sebelum kita mengklaim janji Tuhan, yakin akan janji Tuhan seperti tadi lagu tadi kan, apa sih teksnya? Tuhan selalu menolongku, Tuhan Dia selalu menjagaku. Itu kan yakin banget ya, mantap ya. Ya kan, misalnya dalam hal nanti terkait hal giving, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti mencukupkan. Nah, dicari ayatnya. Wah, ini ayat firman Tuhan nih. Tuhan pasti memberkati kita berlimpah. Kamu tidak akan menjadi kepala, tapi menjadi ekor. Kebalik ya. Kamu tidak akan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Tadi harusnya saya nggak langsung luruskan ya. Amin gitu ya. Oh, ini kebalik ayatnya. Nah, jadi sebelum kita mengklaim yes, amin gitu kan, ada 2 hal yang harus kita tata dulu, kita perbaiki dulu di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah apa? Stewardship ya, penata layanan. Nah, sekarang
Landasan berpikir di dalam pengelolaan manajemen apa yang ada pada kita harus tahu dulu fakta yang pertama, yaitu yang nggak bisa disangkal, yaitu apa? Tuhan adalah pemilik segala yang kita miliki. Betul? Betul nggak? Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang ingin diberkati? Coba angkat tangan. Semua ya? Betul? Pastinya semua dong. Siapa yang ingin diberkati? Saya, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang ingin memberkati orang lain? Oh, ini bagus nih, bagus. Tadi kan, siapa yang ingin diberkati? Saya, gitu kan? Sekarang, siapa yang ingin memberkati? Saya. Wah, ini mantap ini ya. Biasanya kalau yang kedua itu agak minim biasanya ininya ya. Oke. Jadi Allah ingin kita diberkati. Amin. Tetapi Allah juga rindu kita memberkati, seperti berkat kepada Abraham. Itu di Kejadian 12 ayat 2 dikatakan kan, Abraham, I will bless you, dikatakan di situ kan, and you shall blessing. Ya, jadi katakan Abraham, aku memang mau memberkati engkau, aku berkehendak memberkati engkau. Tuhan memberkati Abraham supaya dia juga jadi memberkati orang lain. Nah, gitu ya. Nah, faktanya adalah segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Oke, kita buka ayatnya ya. Nih, ini buktinya nih. Saya ambil dari Easy English, itu ada saya terjemahkan. Jadi bahasa Inggris yang sederhana ya, Bible version. The whole di Mazmur 24 ayat 1. The whole earth belongs to the Lord. Everybody who lives in the world and all the things in it belong to him. Nah, ini. Seluruh bumi adalah apa? Milik Tuhan. Setiap orang yang tinggal di dunia dan segala sesuatu yang di dalamnya adalah kepunyaannya. Oke? Nah, di situ ada everybody, berarti berbicara apa tuh everybody? Orang, ya kan? Makhluk hidup lah ya. Nah, dan all things, segala sesuatu, bisa benda. Nah, jadi dari ayat ini saya belajar dari seorang Hamilton, dikatakan misalnya dia bilang gitu kan, motor itu terbuat dari apa? Anak mesin, besi segala macam. Nah, sekarang besi itu kira-kira sumbernya dari mana? Alam kan? Sekarang yang menyediakan semua sumber apa jadinya wujud produk motor itu kan dari Tuhan, waktu menciptakan, betul? Nah, sederhananya apa lagi? Saya punya mobil misalnya, sama prinsipnya tadi kan. Oh, ini apa rumahku? Nah, sekarang rumah itu dari apa dibangun? Ya kan, bahan-bahannya. Sebelum jadi bahan, itu dari mana sumbernya, asalnya? Nah, jadi makanya dikatakan everything punya Tuhan. Oke? Nah, kita lihat lagi di Perjanjian Baru. 1 Timotius 6 ayat 7. Ya, yang isi English. When we were born, we brought nothing with us into this world. When we die, we cannot take anything with us out of the world. Ketika kita lahir, kita tidak membawa apapun ke dalam dunia ini. Ketika kita meninggal, kita tidak bisa membawa apa-apapun keluar dari dunia ini. Ini benar nggak? Ada yang lahir di sini pas gitu kan? Ada logam mulia 10 gram di tangannya bayinya nyantol. Waktu itu saya periksa si Ben, siapa tahu ada 10 gram. Canda ya. Betul nggak? Ini dulu di Manado ada hamba Tuhan bilang, mari sesudah dia selesai khotbah, mari kita angkat pujian datang kosong pulang kosong. Terus pemusiknya, lagu apa itu datang kosong pulang kosong? Nanti kita nyanyiin habis firman. Ku tak membawa apapun. Ya bingung gitu. Datang kosong, mari kita angkat pujian. Datang kosong pulang kosong, gitu kan? Bingung kan lagu apa itu? Nah, tapi itu diinspirasi dari ayat ini, betul ya? Nah, jadi ada satu karikatur tuh, cuman saya lupa tadi. Ada tuh kan? Ya digambarkan ada kuburan kan? Kuburan. Digambarkan kuburan ini pintu masuk ke alam berikutnya lah. Saya nggak bilang surga ya, karena surganya tiap ini beda-beda ya. Karena terus adalah itu si malaikat hitam yang ada apa sabitnya itu ya kan, yang jaga di situ kan.
Jadi datanglah seorang kaya dengan bawa duitnya, dikasih tas dolarnya 3 tas, tas satu di ransel gitu kan. Terus pas di pintu itu si penjaganya itu bilang, taruh semua di sebelah sana katanya. Terus dikasihlah di gambar sana udah menggunung tuh, ada uang, ada harta, ada apa. Jadi ya kamu nggak bawa apa-apa masuk nih ke dalam gitu ya. Nah, oke, paham ya? Cukup jelas ya. Nah, kemudian landasan berpikir, oke, saya balik lagi. Nih, saya tambahin ayatnya ya. Coba buka di satu lagi ya, di Mazmur 50 ayat 12. Coba ditampilkan Mazmur 50 ayat 12 ya, supaya kita makin firm ya. Nih, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Oke? Nah, jadi saudara-saudara, sebelum kita membahas masalah stewardship ini, kerinduan kami ya di gereja ini, seperti minggu lalu saya katakan, siapapun kita yang hadir beribadah di sini, berdasarkan Filipi 1 ayat 9 ayat 11 itu kan, kita berdoa berharap bahwa jemaat yang menyediakan waktunya beribadah di sini bertumbuh secara kasih kepada Allah. Amin. Jadi seperti Paulus kan katakan di Filipi 1 ayat 9 sampai 11, semoga kasihmu kepada Allah semakin melimpah. Ya. Pertama, kasih yang semakin melimpah. Tapi Paulus katakan kasih ini juga harus dihasilkan dari pengetahuan dan pengertian yang benar. Karena ada kasih yang membabi buta. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya di dalam kasih yang bertumbuh ini lewat pengetahuan dan pengertian yang benar, ada proses pertumbuhan yang kita alami hari demi hari, sehingga di dalam rentang waktu ya, selama kita masih hidup, kita dikatakan supaya kamu semakin suci ya. Jadi suci di situ bukan ini ya, bukan tanpa cacat celah terus nggak bisa berdosa lagi, enggak. Tapi di dalam bahasa aslinya itu saya pelajari itu shine, bersinar ya. Jadi supaya kita itu menjadi pribadi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita mengeluarkan buah-buah yang baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kemudian tak bercacat ya, tak bercacat di situ tadi kan suci dan tak bercacat yang dikerjakan oleh Kristus, goalnya adalah untuk kemuliaan Allah. Ya, suci dan tak bercacat di situ jangan punya pemikiran bahwa waduh berat banget jadi orang Kristennya nggak boleh. Enggak, suci di situ tadi sudah tidak bercacat di situ, kita ada di track yang benar, ya, tidak menyimpang. Ya, kalau ada di track yang benar, masih bisa jatuh nggak? Masih bisa salah nggak? Masih bisa. Tapi di 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan, jikalau kita berdosa, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, kita akan diampuni. Amin. Nah, itu goal kita ya. Jadi kami rindu para pastor di sini bahwa setiap firman yang kita bagikan setiap minggunya, goalnya itu, ya, termasuk masalah giving ini, ya, masalah stewardship ini. Nah, masalah steward. Nah, sekarang kita balik lagi ya. Sebelum kita berbicara giving tadi, saya sudah kasih 2 fondasi. Yang pertama bahwa segalanya adalah milik Tuhan. Oke? Nah, landasan berpikiran kedua, kita bukanlah owner dari apa yang kita miliki saat ini. Kita sejatinya hanya pengelola apa yang ada pada kita. Semua yang kita miliki saat ini adalah titipan. Betul gak? Kalau tadi fakta pertama semuanya milik Tuhan, berarti kita sebagai apa dong? Pengelola yang tadi ya, stewardship. Dengan kata lain, kita bukanlah owner, pemilik, tapi semua karena anugerah Allah dan semuanya titipan. Ya kan, kelola semua yang ada pada kita. Tadi semuanya titipan. Nah, yang Allah kehendaki kita kelola dengan baik. Oke? Kemudian seorang yang sadar akan kebenaran fakta yang 2 tadi, semuanya milik Tuhan, akan melakukan fungsi stewardship dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita sadar betul ini pemberian Tuhan. Saya hanya pengelola, maka saya akan kelola dengan sebaik-baiknya. Ya, stewardship adalah topik yang luas ya, termasuk di dalamnya itu adalah
salah satu topik yang ada di kalau kita bicara stewardship berarti bisa bicara gak melulu uang ya, tapi bisa bicara kemampuan, bisa bicara harta, properti. Jadi semua yang ada pada kita harus dikelola. Tapi kita mau fokus berbicara tentang giving, uang. Oke? Nah, jadi kalian punya stewardship terhadap musik, teman-teman pemusik juga titipan Tuhan ke kalian juga ya skill musiknya. Oke? Paham ya? Jadi semuanya harus dikelola dengan baik. Nah, kita akan mulai dari ini ayat ini. Kalau berbicara stewardship biasanya Kejadian 2 ayat 15. Kemudian apalagi yang paling familiar Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang perumpamaan tentang talenta. Oh ya, saya berharap ya mungkin dari tim pastor lain mungkin bisa jadi ada yang mau ngambil mempersiapkan topik Matius itu ya. Itu pas saya pelajari keren pisan gitu ya. Ya, tapi saya kasih spill dikit. Itu bukan berbicara talenta yang umum kan, tahu kamu talentanya apa? Oh, saya nyanyi. Karena terpengaruh dari perumpamaan yang di Matius 24. Oh, saya talentanya memasak, gitu kan? Misalnya karaoke, oh talenta saya mengajar gitu ya. Nah, ya talenta di Matius itu bicara duit, ya, uang. Nanti kapan-kapan, nanti mudah-mudahan sempat kita buktikan ya. Jadi itu bicara uang. Jadi Yesus bicara tentang properti. Oke, jadi bukan bicara saya titipkan kamu kemampuan nyanyi, saya titipkan kamu kemampuan memasak. Ya, jadi supaya kita tidak salah ya. Nah, jadi perikop yang membahas tentang uang itu di perumpamaan talenta itu. Karena talenta itu adalah satuan berat. Ya, jadi sederhananya talenta itu satuan berat, satuan ukuran. Satu talenta itu 6.000 dinar. Nah, singkatnya udah saya hitung-hitung ya, percaya aja ya. Nanti cari sendiri juga boleh. 6.000 dinar itu kurang lebih berapa kalau dirupiahkan? Jadi 1 dinar upah 1 hari ya. Nah, 6.000 dinar kurang lebih hampir 300 sampai 500 juta. Dan itu kalau dikonversi ke, itu berarti berapa hari kerja kalau zaman itu dia akan bekerja kurang lebih 30 sampai 33 tahun. Nah, jadi dari itu 1 dinar, 1 talenta. Berarti kalau yang dapat 5 sama dapat 2, berarti kalau yang dapat 5 itu bisa kurang lebih 1,5 sampai 2 M. Ya, dititipkan tuannya. Jadi itu bicara money ya, yang dititipkan. Nah, jadi itu bukan talenta yang sering kita salah soal ability apa ya. Kalau itu tepatnya apa kita bilang ya? Skill, bakat ya. Bakat mungkin ya tepatnya ya. Oke, jadi kalau bicara stewardship itu luas ya. Jadi bukan bicara uang. Pengelolaan itu yang dikelola itu bukan cuma uang. Jadi semua yang ada pada kita, yang Tuhan titipkan kepada kita harus dikelola. Amin. Tergantung skopnya. Kalau mahasiswa, kelola studimu, kelola uang yang ditransfer, apapun yang untuk level kalian dikelola. Ya, kita belum bisa bicara yang mahasiswa kalau belum menikah menata layanin keluarga rumah tangga ya. Tapi bagi yang sudah menikah, tata layanilah keluargamu. Plus punya usaha, plus usaha. Kalau sudah ada anak, ikut anak. Jadi semakin banyak yang dititipkan kepada kita, semakin banyak memang yang harus kita tata kelola dengan baik. Oke? Nah, jadi Kejadian 2 ayat 15 ini dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia, saya bahasa Indonesianya ya, dan dia, Tuhan menempatkannya di Taman Eden. Allah menginginkan manusia untuk apa? Bekerja di taman tersebut dan merawatnya. Oke, nah ada 2 kata penting ya yang harus kita paham sini. Bekerja, ya kalau bahasa Inggris to work, serve, bahasa Yunani Ibrani abad. Jadi saya baca ini ya, coba kalian ikuti, simak baik-baik apa sebenarnya maksudnya waktu Adam Tuhan taruh di taman itu. Tuhan, jadi bahasa sederhana gini, Adam, Hawa, kalian di sini kerja ya di taman ini, kalian kerja. Nah, di pikiran kita kerja yang dimaksudkan Tuhan itu apa nih?
tindakan fisik berarti aktif ya, gerak. Di mana sesuatu yang sudah baik digarap menjadi lebih baik dan berkembang. Jadi si Adam disuruh melakukan inovasi. Kalau bahasa kampus ini kurikulum itu pemutahiran. Tangkap gak pemutahiran? Dibuat lebih mutakhir, lebih apa? Di-upgrade ya, improving the system. Ya. Konteks kata ini dalam arti to serve. Jadi kalau artinya serve yaitu melayani sesuatu, mengabdi kepada sesuatu untuk tujuan membuat yang dilayani memperoleh benefit, peningkatan yang lebih baik dan lebih berkembang. Jadi Allah suruh Adam bekerja, berarti Adam harus melakukan tindakan fisik tadi, improving itu, semakin meningkatkan lebih mutakhir, supaya itulah bentuk pelayanan dia kepada Allah yang menitipkan taman itu kepada dia. Paham nggak? Paham ya? Jadi itu namanya to work, bekerja. Nah kita juga seperti itu. Ya jadi kenapa ini? Ada yang mungkin bertanya, loh bang, kenapa perlu digarap? Tanda kutip diimprove lagi. Loh, Taman Eden kan udah baik. Kalau kita bicara pasal 1, Allah menjadikan ini, maka Allah melihat semuanya baik, amat baik. Bahkan yang terakhir nanti amat baik, semuanya amat baik. Nah, jadi yang dimaksudkan seperti ini. Sewaktu Taman Eden, jadi saya ngebayangin gini, waktu Allah menciptakan Taman Eden, misalnya, bus jadi gitu ya. Nah, nggak langsung, menurut saya nggak langsung ada jalan. Ya, misalnya ada rumput-rumput. Jadi Adam disuruh bekerja, dia mikir, kayaknya sana sungai, sana ada pohon itu, bagus nih, aku bikin jalan nih di sini nih, asik nih kalau aku jalan. Ini ada danau di sana, aku bisa nongkrong di sini untuk melepas lelah. Wah, aku kayaknya bisa bikin kursi di sini nih untuk supaya enak nih di sini nongkrong nih. Nah, jadi dia berpikir melakukan inovasi supaya taman yang sudah baik itu dia bikin lebih bisa dinikmati dan lebih baik. Ya misalnya sales gitu ya. Oh, inilah produk handphone yang termutakhir, yang paling canggih yang pernah kami ciptakan. Wih, bulan depan dia ngomong lagi seperti itu. Nah, dia bohong nggak kira-kira? Katanya yang kemarin, yang seri ini yang termutakhir. Loh, ini ngomongnya ada lagi yang termutakhir. Itu dia melakukan ini, improving, ya kan? Improving. Nah, terkait keselamatan juga demikian, ya. Makanya di dalam Efesus 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatan. Keselamatan itu kalau saya bandingkan dengan, saya tarik ya, compare dengan kejadian ini, itu sesuatu yang baik, yang luar biasa dari Tuhan, ya kan? Tapi sesuatu yang baik nggak bisa dibiarin gitu sekarang, oke? Nah itu maksudnya serve itu. Jadi Adam disuruh, nih, kelola nih Taman Eden nih, ya Allah sudah kasih hikmat. Nah paham ya poin ini ya, oke? Kemudian yang kata kedua tadi, to keep, watch, preserve. Jadi kata-kata yang dipakai untuk menerjemahkan itu kalau dalam bahasa Samar. Jadi artinya apa? Memelihara dan menjaga sesuatu pada kondisi terbaiknya dan jangan sampai turun kualitasnya menjadi lebih buruk. Faktor pengganggu yang merusak dari dalam atau dari luar harus diantisipasi dan ditangani supaya mempertahankan kondisi terbaiknya. Seperti tadi, rumah itu kalau nggak dirawat hancur. Motor kalau nggak pernah diservis, gimana kira-kira? Betul. Atau si Jernila, tolong kamu mulai besok ya, saya minta, tolong jangan sentuh gitar 10 tahun aja. Kira-kira masih jago nggak? Sebulan aja kaku. Sebulan kaku ya. Iya. Betul? Atau ibu-ibu ya kan, berhentilah masak, berinovasi seminggu aja ya kan. Ternyata justru diharapkan ya. Berarti tolong perbanyak daftar warteg, warung Padang yang harus kamu kunjungi. Karena Lisbeth bilang yes, suruh berhenti memasak. Oke, paham ya? Nah,
Kalau kita ambil dari perjanjian baru nih, 1 Petrus 4 ayat 7 khususnya ayat 10 dikatakan bahasa Indonesia sehari-hari gini. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian yang berbeda-beda dari Allah, kita semua ya. Sebab itu sebagai apa? Pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, khususnya tadi di awal banget saudara-saudara, sebenarnya prinsip stewardship pengelolaan ini sudah Allah kasih, sudah Allah perintahkan. Jadi pengelolaan ini bukan produk dari dosa ya, sesudah kejatuhan Adam dan Hawa ya. Jadi ini bukan, jadi saya berpikir seandainya berandai-andai gitu, seandainya pun Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, stewardship ini akan tetap mereka jalankan. Nah inilah tugas kita sebelum kejatuhan ada, sesudah kejatuhan juga ada, bahkan nanti pun di surga kita akan melakukan stewardship ini. Wah ini luar biasa menurut saya. Oke, nah kemudian good steward ya. Nah saya akan, kalau di Petrus tadi ya, kita mundur dulu ya. Tadi di Petrus, nah ini pengelola yang baik. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut good steward ya, good steward. Nah, saya jelaskan. Good steward bahasa Yunaninya kaloi oikonomoi atau berasal dari kata oikonomos. Nah, sekarang saya tarik ke yang Matius 25. Di situ dikatakan hai hambaku yang baik dan setia. Nah, nanti kalau kalian cek, di situ dia pakai kata doulos. Udah familiar ya kata-kata. Jadi mana dong yang benar? Doulos atau oikonomos? Nah, jadi saya jelaskan seperti ini ya. Nah ini, dalam Matius 21, good servant. Jadi agate doulos. Jadi kita ini doulos atau oikonomos. Tadi kan katanya fungsi stewardship itu melekat pada kita. Jadi kita ini masih budak atau masih oikonomos, masih manajer, pengelola, dua-duanya. Saya waktu merenungkan ini saya tidak mengutip tafsirannya siapa, tapi Tuhan kasih hikmat kepada saya untuk enggak. Di saat kita menjadi anak-anak Allah, kita tetap doulos. Hire itu, ini kamus ya. Jadi dia memakai kata ekonomis freedman. Jadi seperti ini. Zaman itu seorang budak, ya, misalnya dia jadi budak berapa puluh tahun, ya kan? Tahun Yobel datang, terus dia dibebaskan. Itu wajib ya, hukumnya dia budi. Nah, sekarang si budak ini ngomong gini ke tuannya, Tuan, bos, saya tuh udah kerasan di sini, bos tuh udah baik banget sama saya. Aduh, aku pokoknya enak lah ikut tuan, ikut bos gitu kan. Aku mau tetap jadi doulosmu. Ya, nah jadi Thayer katakan seorang freedman ini dia mengabdikan dirinya itu udah dimotivasi oleh kasih. Dia sayang nih sama tuannya. Seorang doulos yang sebelum bebas tadi banyak sekali motivasinya. Oh dia mungkin, wah daripada gua mati disiksa, daripada nggak makan, udahlah aku tetap kerja. Ya. Tapi seorang freeman, seorang oikonomos, ya, dia seorang yang sudah dibebaskan dan dia memilih dengan kehendak bebasnya, dia mau mengabdi kepada tuannya karena dia mengasihi tuannya. Jadi saya lebih mengambil penafsiran di Matius 24 itu, sekalipun di situ dia memakai good servant atau pakai kata doulos, tapi saya meyakini bahwa itu adalah freedman. Jadi seorang budak yang sudah dibebaskan mengabdi, jadi dia sekarang orang yang dipercayai oleh tuannya. Kita juga seperti itu kan. Tadinya kita yang adalah budak dosa, Tuhan bebaskan, kita diangkat jadi anak. Bukan berarti oh saya sudah bebas, free gitu ya, bebas sebebas-bebasnya. Enggak. Ya. Karakter doulos itu harus tetap melekat sama kita. Apa karakter doulos yang harus kita pertahankan? Pengabdiannya, paham nggak? Sekarang seorang doulos ini diberi status sebagai seorang oikonomos, dikasih jabatan lah ya, dikasih tanggung jawab. Tapi seorang manajer, seorang pengelola, bukan berarti dia tadi tidak perlu melakukan. Tadi misalnya sewaktu dia masih doulos, semua dikerjain, semua dilakukan ini. Tapi sesudah dia oikonomos bukan berarti dia
wah nggak perlu lagi lah saya. Dia tetap harus melakukan fungsi ciri-ciri karakteristik doulosnya. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa pembelajaran saya, kita ini adalah doulos yang adalah oikonomos. Paham nggak? Ya karena banyak begitu saudara-saudara, mental bossy gitu ya. Paham nggak? Mental bossy, ya kan, nggak bikin apa-apa gitu ya. Nah, tapi konsep oikonomos ini adalah seperti itu ya. Jadi si oikonomos ini, si budak oikonomos ini, si doulos oikonomos ini, dia ingin tuannya ini mendapatkan, kalau di Matius itu kan, dia ingin yang dua hamba itu memahami bahwa saya ingin bos saya ini, tuan saya ini profit, apa yang dipercayakan sama saya mau membuatnya menjadi berlipat-lipat ganda. Akhirnya dia melakukan suatu tindakan stewardship yang baik dan sungguh-sungguh. Itu maksudnya ya. Oke? Ya. Nah, jadi apa sebenarnya stewardship? Tadi sebenarnya udah bisa nangkap ya. Stewardship ini sebenarnya prinsip atau konsep pengelola yang bertanggung jawab terhadap sumber daya atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang oleh pihak lain. Secara khusus, stewardship seringkali dikaitkan dengan pengelolaan yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap sumber daya yang dipercaya. Jadi sederhananya, apa sih arti stewardship? Stewardship itu kita mengelola sesuatu yang dipercayakan kepada kita yang adalah milik orang lain. Si oikonomos saya itu ada, sepupu saya angkat. Jadi, tapi dia juga kerja, paham ya maksudnya ya? Tapi dia memiliki tanggung jawab, memikirkan bagaimana improvisasi, memastikan semua rangkaian produksi berjalan dengan baik, supaya tidak bersalahan, supaya dia panggil saya abang, supaya abang nggak rugi, supaya profitnya maksimal. Nah, jadi dia ikut mikir gimana supaya perusahaan ini baik, berkembang. Jadi itu maksudnya stewardship. Jadi saya titipkan ke dia, tanda kutip ya saya juga mengawasi. Saya titipkan kepada dia perusahaan kami dalam hal produksi, supaya dia awasi, dia manage sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya supaya maksimal profitnya. Itu ya. Oke? Beberapa aspek penting di sini adalah ada tanggung jawab, bertindak dengan integritas. Jadi seorang manajer itu, stewardship itu harus bertanggung jawab ya. Jadi bertanggung jawab itu baik terutama kepada tuannya, jadi dia melakukan dengan penuh dengan kejujuran, integritas, kemudian dikelola dengan bijak. Ini membutuhkan hikmat ya. Kemudian pertanggungjawaban akuntabel ya, nggak boleh ada korupsi ya, nggak boleh ada udang di balik batu lah ibaratnya gitu ya. Nah kemudian keberlanjutan, jadi jangan untuk sebulan 2 bulan doang. Ya saya pengen usaha saya bisa saya wariskan nanti ke anak saya. Kalau bisa, kalau dia nggak mau ya udah, mungkin cari orang yang itu bisa ngelanjutin gitu ya. Nah, jadi adanya keberlanjutan. Kemudian etika dan integritas jadi dijalankan. Jadi ini adalah aspek-aspek yang ada di dalam stewardship ya, pengelolaan. Nah, kita dituntut Tuhan juga. Sekarang apa yang ada sama kita yang Tuhan titipkan? Ya, kita harus kelola dengan prinsip-prinsip ini. Amin. Oke, next ya. Kemudian dan konteks Kristen ini outputnya untuk kemuliaan Tuhan dan kemajuan diri kita sendiri dan orang lain dalam berbagai aspek. Kalau bicara perusahaan ya supaya perusahaannya profit ya. Tapi dalam konteks Kristen ya, kita mengelola dengan sebaik-baiknya apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan, kemajuan diri kita sendiri, kita pun jadi berkembang. Nah, sekarang Dio misalnya mau menekuni gitar misalnya ya, dia mau menekuni gitar katanya. Jadi lakukanlah penata layanan ya seperti tadi ya, yang seperti Adam to work itu, lakukan latihan, improvisasi, mungkin les atau mungkin belajar ke orang lain. Lakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan skillmu. Tujuannya apa? Untuk melayani Tuhan, dirimu sendiri juga jadi maju, betul nggak? Oh, skillmu meningkat dan orang lain jadi diberkati. Ya, jadi di saat main di sini nanti nggak salah kunci, kita enak dengarnya. Ya, kalau orang tidak diberkati, salah kunci, kira-kira enak nggak didengar? Sederhananya gitu ya. Jadi untuk kemuliaan Tuhan, untuk peningkatan kita secara pribadi, kapasitas kita meningkat dan orang lain juga diberkati. Oke? Nah,
Jadi ini stewardship tidak bisa lepas dari perencanaan yang seperti tadi ya. Jadi harus direncanakan ya. Kalau konteks usaha, ya usaha harus di-manage. Ya, ada aturan-aturan, ada saya kasih saksian dikit ya. Saya sama istri, ayolah kita berdoa supaya usaha kita ini semakin maju. Tapi kami setelah saya pikir, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, kita merindukan sesuatu usaha kita makin maju, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Kira-kira maju nggak? Enggak lah ya. Pengen IPK-nya 3,8 tapi nggak belajar, itu paling sederhana begitu ya. Nah, ya. Jadi misalnya di dalam usaha, akhirnya kami mikir sisi mana yang mau kita perkuat, ya. Ya sederhananya hanya kami saya dapat hikmat kita perkuat di sisi marketing, ya kan. Nanti kalau marketingnya kuat, pasti yang lain-lain itu ngikut, ya kan. Kalau order udah berjibun, pasti kita jadi mikir, wah harus nambah mesin nih, harus nambah tekanan nih, harus nambah bordiran nih, ya. Nah, jadi saya perkuat di ujung tombaknya biasanya, ya. Jadi kalau yang menekuni dunia konveksi atau sejenisnya, ya saran sederhana dari saya kadang tanya, ada saran apa? Ya perkuatlah ujung tombak marketingnya gitu. Nah apa yang kami lakukan? Saya hire orang. Saya tahu saya nggak bisa menghandle semua gitu ya, kami nggak bisa. Tapi kami hire orang. Ada banyak orang-orang pintar di luar sana yang bisa kita hire teman-teman. Ya, kita bicarakan, awasi, ya gaji dengan sebaik-baiknya. Itu hanya sederhana tips manajemen aja ya. Manajemen, tapi poinnya adalah stewardship itu kita lakukan improvisasi supaya semakin meningkat. Oke? Ya, nextnya. Nah, kedewasaan seorang anak Tuhan dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola apa yang ada di tangannya. Betul? Setuju gak? Ya, sederhana ya pemahaman ini ya. Jadi kedewasaan kita bisa terlihat dari bagaimana kita memanage semua yang ada pada kita. Ya. Memanage waktu, memanage keuangan, memanage usaha kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Ya, kalau rumah tangganya berantakan, kira-kira stewardship-nya jalan nggak kira-kira? Nggak lah ya, sederhananya gitu ya. Oke, nah, nih yang tadi udah saya kasih. The best way to keep something is to work it, ya kan? Bagaimana cara untuk menjaga sesuatu tetap berfungsi? Ya kita kerjakan. Bagaimana caranya supaya tangan nggak kaku? Ya tetap latihan gitu mungkin sederhananya Jeremy ya. Atau Handi yang main drum gitu ya. Nggak main drum berminggu-minggu, berbulan-bulan, kira-kira masih fleksibel nggak ini mukul nih? Tentunya enggak ya. Nah, jadi the best way to keep something is to work it. Ya, cara terbaik untuk memelihara sesuatu adalah dengan terus mengusahakan. Seperti ilustrasi rumah tadi ya. Kalau kita ingin tetap rumah kita terawat, ya kita usahakan ya, harus dicat gitu ya, harus disapu tiap hari, diperiksa apa yang harus diperbaiki. Oke? Nah, kemudian we will lose what we cannot manage. Kita akan kehilangan apa yang tidak dapat kita kelola. Itu yang terima 1 talenta, dia nggak kelola, akhirnya diambil. Ya seperti tadi ya, rumah nggak kita rawat pasti akan rusak. Ya, motor yang nggak diservis akan ngebul tadi bahasanya. Oke? Nah, ini saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan. Benar juga ya. Tapi itu udah ada jawabannya di bawah. Lupa saya tadi. Contohnya Yusuf. Waktu itu juga saya tanya, kira-kira apa yang membuat Yusuf berhasil? Ada orang-orang, karena kan kalau kalian baca Yusuf dikatakan karena Tuhan menyertai dia. Wow, itu ya wajarlah Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai. Siapa sih yang gak akan berhasil kalau Tuhan menyertai? Memang teks tidak memberikan secara spesifik, tapi kalau kita lihat konteksnya, dia seorang stewardship yang baik. Mulai dari siapa? Rumah Potifar, ke penjara, sampai naik semakin tinggi. Ya. Jadi apa? Betul ya, saya tidak pernah melihat kunci ada segede pintu gitu ya untuk membuka sebuah pintu. Kunci selalu kecil.
Betul? Ketawa sih. Pintunya segini, kuncinya segini. Ya, tapi maksudnya apa? Saya belajar hal ini, betul ya, benar sekali gitu loh. Memang karena hal-hal kecil yang membawa kita kepada level yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi pintu yang sama kita buka pakai kunci, kunci yang sama kita buat juga untuk menutup. Jadi hal-hal kecil di mana kita tidak setia bisa juga menutup peluang-peluang yang lebih besar untuk kita dapatkan dari Tuhan. Jadi bukan cuma ini ya, oh kecil-kecil dulu lama-lama jadi bukit. Hal setia dalam hal kecil maka akan dipercayakan yang besar. Itu betul sekali itu. Tapi gak setia dalam hal kecil juga bisa bikin kita tidak akan pernah menemukan kesempatan yang besar. Ya. Jadi saya melihat Yusuf ini, he is a good steward. Makanya dia berhasil. Amin. Oke, nah prosperity adalah hasil dari stewardship yang baik. Stewardship turut menentukan apakah seseorang hidup dalam kelimpahan atau tidak. Jadi jangan anti dengan namanya prosperity ya. Kalau prosperity gospel ya, saya juga anti prosperity gospel ya. Tapi kalau sebuah gereja mengajarkan tentang prosperity tapi menekankan stewardship ini, saya setuju. Karena nanti kita sebelum saya tutup, saya spill aja mungkin kesimpulannya di belakangnya. Saudara-saudara, saya juga terus belajar kok masalah giving ini. Kenapa tadi saya coba meramu, ada film seperti itu, terus pertanyaan seperti itu ya. Dulu ya, tapi saya nggak tahu nanti bulan depan, tahun depan, saya termasuk orang yang susah banget memberi. Ya, nanti ada kok kita belajar. Saya tulis di situ. Jadi you name it. Kalau kita, saudara-saudara bisa nanti menambahkan apa alasan-alasan orang susah banget memberi. Dan catat nanti di situ beberapa. Pertama, buat saya aja kurang kok, boro-boro saya harus beri, ya kan? Cicilan saya banyak, jadi nantilah tunggu beres dulu cicilan, baru saya bolehlah mulai belajar giving, gitu kan? You name it, banyak nanti bisa kita lihat, ya. Nah, tapi waktu saya mempelajari 2 Korintus ini, ya apa sih sebenarnya akar permasalahan saya susah memberi? Ternyata nanti makanya tadi berpegang kepada janji Allah. Sebenarnya poin permasalahan utama itu adalah saya tuh kurang percaya sama Tuhan. Ya kan? Misalnya udah ada firman, berilah maka engkau akan diberi. Yakin kan? Saya yakin Tuhan pasti memberkati, gitu kan? Nah, saya spill dulu. Kita kadang ingin supaya iman kita maju pada saat kondisi-kondisi kritis, sakit kritis, ya. Padahal memberi adalah salah satu ujian peningkatan iman yang sangat powerful. Misalnya ya, waktu kita sakit, Tuhan, saya tahu ini untuk menguji iman saya. Tuhan, I believe in you, gitu kan? Berdoanya sungguh-sungguh ya. Aku percaya kepada Engkau. Aku pasti bisa melewati ini. Aku pasti sembuh. Misalnya kanker stadium apa gitu ya. Imannya sungguh-sungguh mantap. Jadi kadang ujian-ujian peningkatan iman itu, naik level itu bukan hanya soal sakit penyakit, ngerti gak? Paham gak? Tapi coba, Tuhan, saya kasih persembahan, saya bantu si ini. Saya yakin gak besok masih bisa ya? Masih ada. Nah, tapi kenapa untuk yang tadi-tadi itu? Kadang kita melatih iman kita gitu kan? Saya percaya. Tapi ini urusan dompet ini gak gampang. Makanya dompet kita bertobat atau enggaknya memang kuncinya di hati ini. Ya. Jadi minggu depan kita bahas ya, oke?